Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa taala. Kita memujinya, memohon ampunan, memohon pertolongan hanya kepada Allah Tabaraka wa taala saja. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi yang kita cintai, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushul Sunnah, yang mana pembahasan kali ini kita akan bahas tentang hajar yang bermanfaat, hajar atau tahdzir, yang mana kata tahdzir ini memang sebagian orang merasa ngeri dengan istilahnya, iya tidak? Dengar, tahdzir, apa ini tahdzir, keras sekali gitu kan ya. Sedikit-sedikit bahas tahdzir. Wassalamualaikum. Sebagian kaum muslimin alergi dengan istilah tahdzir, sebagaimana sebagian dari kaum muslimin juga alergi dengan istilah bid'ah, alergi dengan istilah kafir. Begitu juga dengan istilah jihad, ya, rajam. Begitu juga dengan kisos. Padahal Allah Tabaraka wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya bagi kalian dalam kisos itu terdapat kehidupan, kata Allah Tabaraka wa taala, wahai orang-orang yang berpikir. Tapi sebagian orang menganggap ngeri. Jihad juga seperti itu. Bahas jihad ngeri sekali. Bahas bid'ah, bid'ah lagi dibahas. Bahaya nih. Nanti kalau didengarkan ngeri. Gitu kan? Tahdzir ngeri. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal istilah-istilah ini, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, adalah istilah yang memang terdapat dalam agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Akan tetapi tadi dikarenakan musuh-musuh Islam yang mereka tidak ingin kaum muslimin itu memahami agama Islam dengan benar, akhirnya mereka munculkan fitnah-fitnah, subhat-subhat yang menjadikan kaum muslimin alergi sendiri dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam agama mereka. Mereka alergi itu dengan istilah bid'ah. Padahal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setiap khutbah mengatakan tentang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasul senantiasa mengucapkan, tapi kalau hari ini mengucapkan bid'ah, bahaya, keras katanya kan. Ya. Tahdzir juga seperti itu. Dan ini tidak lain, di antara sebabnya juga adalah karena tadi mereka keliru dalam menetapkan standarisasi kebenaran, salah dalam mengambil referensi-referensi, yang mereka mengambil referensi tersebut dari orang yang salah, dari tempat yang salah, pada waktu yang salah pula misalnya. Ditambah lagi nanti ada oknum-oknum yang
mereka menggunakan istilah-istilah ini dengan cara yang salah. Mereka ngebom sana, ngebom sini, bikin kerusakan di atas muka bumi, mereka katakan jihad. Padahal apakah jihad seperti itu yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Apakah seperti itu yang diajarkan dalam agama Islam? Ya tidak, jamaah yang Allah Taala. Jihad bukan bikin kerusakan. Ya bukan kayak dilakukan oleh teroris-teroris itu, bukan. Ini tidak lain dikarenakan tadi mereka salah dalam belajar, salah dalam menuntut ilmu, salah dalam menetapkan standarisasi, salah juga mengambil rujukan. Mereka tidak tahu tuh ulama itu seperti apa gitu kan. Ini juga tadi kembali pada standarisasinya lagi yang bermasalah. Mengambil ilmu dari ulama. Siapa itu ulama? Oh, ulama itu yang sering ceramah. Oh, ulama itu yang banyak pengikutnya, yang banyak followernya, yang masuk TV. Itu ulama, itu ulama. Ya. Maka ini keliru. Siapa itu ulama? Allah Taala katakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya siapa ulama? Orang yang takut kepada Allah Taala walaupun dia tidak punya gelar misalnya. Tidak ada gelar profesornya, tidak ada gelar doktornya. Tapi apabila dia besar rasa takutnya kepada Allah Taala, takut dia pelihara lisannya, dia pelihara perbuatannya, dia pelihara tingkah lakunya, takut mendatangkan murka Allah Taala. Dia jaga benar-benar tulisannya untuk tidak menyakiti orang lain misalnya. Karena dilarang dalam agama Islam menyakiti orang lain. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau talqi akhaka biwajhi talak. Janganlah engkau remehkan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau remehkan perbuatan baik sekecil apapun itu walaupun engkau hanya sekedar bermuka manis di hadapan saudaramu. Ini adalah sesuatu yang kecil dan nanti dihisab oleh Allah Taala. Mafhum mukhalafahnya, kalau perbuatan baik sekecil itu akan dihisab oleh Allah, begitu juga dengan keburukan. Mengucapkan sesuatu yang menyakiti perasaan saudaranya. Tadi seandainya senyum saja bermuka manis akan mendapatkan pahala dari sisi Allah, begitu juga dengan berbuka masam tentunya di hadapan saudaranya. Orang-orang yang alim mereka faham betul. Mereka tidak mau melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang akan merugikan akhirat mereka. Ini orang alim, ini ulama, takut kepada Allah Taala. Lagi-lagi kembali pada standarisasinya yang mereka bermasalah. Cerdas, ini orang cerdas. Siapa orang cerdas? Apakah orang cerdas harus memiliki IQ yang sekian? Sebagaimana apa yang mereka katakan. Kita lihat apa dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sewaktu ditanya oleh seorang Ansor. Dia menanyakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapa muslim Akyas yang cerdas itu? Maka Nabi yang mulia sallallahu mengatakan apa? Yaitu mereka yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan setelah kematian tersebut. Itu orang yang cerdas, sering ingat mati, sering mempersiapkan bekal untuk kematiannya nanti. Inilah orang yang cerdas, bukan orang yang IP-nya tinggi, yang dapat memuntas terus, bukan. Lagi-lagi standarisasi yang bermasalah di sini. Siapa orang yang sukses? Orang sukses katanya yang paling tinggi jabatannya, yang paling banyak mengumpulkan harta, kata manusia. Yang mereka salah dalam menetapkan standarisasi. Padahal Allah Taala mengatakan apa? Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Taala dari neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka merekalah orang-orang yang sukses. Artinya kapan kita sukses? Kalau sudah masuk surga. Ini baru sukses nih. Ini baru benar-benar sukses yang real, yang nyata gitu kan. Artinya orang yang banyak duit, berhasil mengumpulkan harta, kekayaan sebanyak
setinggi gunung misalnya, sepenuh lembah harta dia semua, itu bukan orang kaya, bukan orang yang sukses ya. Orang kaya memang bukan orang yang sukses. Qarun juga banyak hartanya gitu kan, tapi Qarun tidak sukses. Lagi-lagi tadi kepada standarisasinya, seperti apa yang jadikan standar. Begitu juga dengan fitrah misalnya. Oh, ini yang ganteng itu yang keren, yang bagus fitrahnya itu. Ya, fitrah kan ada dua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala anhu. Fitrah yang berkaitan dengan ruhiyah, yang kedua adalah fitrah yang berkaitan dengan jasad atau dengan badan. Yang berkaitan dengan ruhiyah adalah tentang perkara hati. Adapun yang berkaitan dengan jasad adalah fitrah kebersihan. Mereka katakan yang namanya standarisasi orang itu bersih, ini nih lihyah, jenggotnya harus bersih, itu yang rapi, itu yang klinis, itu yang mantap. Laki-laki yang bagus seperti itu. Kalau ada jenggotnya itu jorok, gitu kan standar mereka, maka kita katakan ini standarnya salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah kebersihan yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ada 5 dari fitrah kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah khitan. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, motong kuku. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Yang kelima, memotong kumis. Ini yang standarnya yang benar seperti ini gitu loh. Artinya kalau keluar dari yang seperti ini, maka tidak standar. Orang kukunya panjang-panjang, biasanya perempuan. Kukunya panjang kemudian dikasih kutik gitu kan. Wih, ini yang mantap. Kita katakan itu yang buruk kayak gitu. Kenapa? Tidak standar tuh. Beda dong dengan standar Islam, tidak kayak gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah kebersihan. Tidak sesuai dengan standarisasi yang diberikan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka standarisasi ini yang apabila manusia memahaminya dengan benar, mengambil rujukan dari tempat yang benar gitu kan, dari guru yang benar, dari referensi yang benar, maka mereka tidak akan salah dan tidak akan ngeri dengan istilah-istilah tahzir, tidak akan ngeri dia dengan istilah bid'ah. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya hakikat sebenarnya dalam penetapan syariat-syariat tersebut adalah kebaikan. Kenapa jadi rusak? Karena ada oknum-oknum yang salah dalam menerapkannya, dikarenakan ada referensi-referensi yang keliru dalam menjabarkannya. Dan itulah tugas kaum muslimin, tugas kita para penuntut ilmu gitu ya, untuk menyampaikan kepada umat, menyampaikan kepada manusia, ini loh referensi yang benar tentang masalah bid'ah itu seperti ini. Jadi jangan ngeri loh, jangan ngeri. Tahzir itu seperti ini, jangan ngeri kalau dengar tahzir gitu kan. Tahzir itu bagian dari agama Islam, dan agama Islam adalah rahmatan lil alamin gitu. Tahzir itu ada sunnah Nabi, Rasulullah SAW melakukannya gitu. Bukan untuk menyusahkan manusia, enggak, akan tapi untuk kemudahan semuanya, maslahat. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan bagi kalian apa? Kemudahan. Nabi yang mulia SAW juga mengatakan innad dina yusrun, sungguhnya agama itu apa? Mudah. Ya mudah. Jadi jangan ngeri dengar istilah tahzir gitu. Yang jadi masalah adalah sewaktu penerapannya yang keliru, yang serampangan. Nah ini akhirnya menjadikan sesuatu yang awalnya indah tampak buruk. Sesuatu yang awalnya adalah suatu kebaikan, ya, yang penuh dengan cinta, gitu kan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan rahmat, tampak mengerikan. Kenapa? Karena salah dalam memandang
apa yang terdapat dalam agama tersebut. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Kita lanjutkan tentang dawabit tahdzir. Ketentuan-ketentuan dalam tahdzir yang dengannya apabila kaum muslimin memahaminya, maka tahdzir itu akan tampak indah sekali gitu. Tahdzir itu akan tampak indah. Yang jadi masalah ini kan kalau tidak kenal, makanya ada istilah tidak kenal maka tidak sayang gitu. Mengenal dengan sesuatu yang salah, maka bagaimana dia bisa mencintainya. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya dawabit tahdzir ada salasa, ada 3. Yang pertama adalah tahdzir itu akan bermanfaat, akan tampak indah. Yang pertama, dia harus mendatangkan maslahat untuk agama. Yang kedua adalah ada maslahat untuk orang yang mentahdzir. Yang ketiga adalah maslahat bagi orang yang ditahdzir. Poin yang pertama telah kita sampaikan. Maslahat untuk agama. Artinya sewaktu, contohnya kemarin adalah bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, menghajar sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dikarenakan Ka'ab tidak ikut perang Tabuk. Dan ini maslahat. Kenapa? Karena dengan dihajar tadi, diboikot, diisolasi gitu kan, Ka'ab tidak ada yang mau bicara dengan beliau radhiyallahu taala anhu. Maka setelah kejadian itu, kaum muslimin tidak berani lagi untuk tidak ikut perang bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga, dan ini maslahat tadi untuk agama, maslahat untuk kaum muslimin, maslahat untuk umat. Begitu juga Nabi yang mulia SAW menghajar, memboikot, tidak mau mensolatkan orang yang meninggal dan dia masih punya hutang. Yang akhirnya apa? Kaum muslimin ngeri untuk meremehkan hutang. Ya, takut dia. Kenapa? Nanti jangan-jangan kalau udah meninggal masih ada hutang, tidak disolatkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bermudah-mudahan dengan hutang tersebut. Tidak seperti hari ini kan. Hari ini tidak ada keperluan saja berhutang. Ibu-ibu arisan hutang gitu ya. Kumpul, ya cuma untuk ngumpul-ngumpul berhutang. Ya, padahal tidak ada kebutuhannya gitu. Ini maslahat untuk agama, maslahat untuk kaum muslimin. Ya, maslahat untuk umat. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah wa huwal hajru li maslahatin nafs wa li maslahatil hajar, yaitu hajar yang dia ditujukan untuk kemaslahatan orang yang menghajar tersebut, pelakunya, yang dia mentahdzir itu, yang mana dia menjaga dirinya dari fitnah-fitnah yang bisa menimpanya dari pelaku yang ditahdzir tadi. Ini kemaslahatan bagi yang mentahdzir. Alla yukhalitul rajul man yazunnu annahu yatadarraru bimajalisatihi min ahlil bid'ah wal fusuk, yaitu dia tidak berbaur dengan orang-orang yang dia perkirakan annahu yatadarraru, akan memberikan kemudaratan, ya, bimajalasitihi, dengan bermajelis, jalsah, ya, majalis, dengan dia bermajelis dengan orang tersebut dan dia menjauhinya. Kenapa? Karena apabila dia bermajelis dengan orang tersebut, dia khawatir akan apa?
akan memudaratkan dirinya, akan memudaratkan agamanya. Ini poin yang kedua yang hendaklah diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah wa huwal hajru li maslahatil mahjur, yaitu melakukan tahdzir tersebut ada kemaslahatan bagi orang yang ditahdzir, yang akan mendatangkan maslahat bagi orang yang ditahdzir tersebut. Ini maslahat bagi orang yang dihajar, orang yang diboikot, ya, mendatangkan maslahat bagi dirinya. Maka hendaklah seorang sebelum melakukan tahdzir dia memperhatikan apakah tahdzir yang akan dia lakukan ini mendatangkan maslahat atau tidak. Dikarenakan tahdzir ini adalah bagian dari agama yang butuh ilmu dan tidak serampangan, ya, dalam melakukannya. Yang mana apabila dia dilakukan dengan cara yang benar, maka akan memberikan manfaat yang besar sebagaimana syariat-syariat yang lainnya. Namun apabila dilakukan dengan cara yang salah, yang tidak memperhatikan dhawabit-dhawabitnya, tidak memperhatikan syarat-syaratnya, maka yang terjadi adalah kerusakan. Azan dulu. Nah, qala azan dulu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, tahdzir ini apabila dilakukan dengan benar maka akan mendatangkan begitu banyak sekali maslahat, akan mendatangkan begitu banyak sekali kebaikan. Sebagaimana setiap apa yang ada dalam agama ini semuanya adalah berisi kebaikan. Tidak ada satupun yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan ini merupakan keburukan, tidak ada. Setiap yang Allah syariatkan itu adalah kebaikan. Wa kullu amrin nafi'in qad syara'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a. Setiap perkara yang bermanfaat telah disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan setiap perkara yang mendatangkan kemudaratan telah dilarang dalam syariat ini. Akan tetapi yang jadi masalah adalah sewaktu manusia tidak mau rujuk kepada para ahlul ilmi, kepada para ulama, dia tidak mau rujuk kepada para salaf dan tidak memperhatikan detail-detailnya, dhawabit-dhawabitnya, sehingga menjadikan suatu yang harusnya dia merupakan suatu kebaikan, suatu yang harusnya indah, malah menjadi rusak. Kenapa? Dikarenakan jahil, dikarenakan kebodohan, dikarenakan salah dalam mempraktekkan syariat tersebut. Hajar pada hakikatnya adalah suatu kebaikan, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, bagaimana Nabi yang mulia SAW mempraktekkan hajar yang terbaik. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencontohkan bagaimana beliau menghajar Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang ini merupakan maslahat yang besar bagi Ka'ab dan bagi kaum muslimin. Dan ini pun dipraktikkan juga oleh para salaf. Dalam riwayat Ad-Darimi, Nafi Maula Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan tentang Sabir bin Asl Al-Iraqi, yang mana Sabir bin Asl Al-Iraqi ini dia senang sekali untuk mempertanyakan ayat-ayat yang mutasyabihat,
Yang mana dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat itu yang sudah jelas. Adapun ayat-ayat mutasyabihat ini adalah butuh perincian, butuh keterangan dari para mufassirin, dari para ahli ilmu, ya, dari para ahli ilmi untuk apa? Untuk dapat menjelaskannya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Jadi Sabigh bin Asal Al-Iraqi ini dia suka menanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ini dia tanyakan di kota-kota kaum muslimin. Pergi dari satu kota ke kota lain, nanya apa tentang ayat mutasyabihat. Tanya tentang ayat mutasyabihat. Hingga akhirnya ketika dia sampai di kota Mesir, Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada waktu itu merupakan gubernur di Mesir, menangkap orang tersebut. Ya, menangkap Sabigh bin Asal ini, Al-Iraqi. Ya, ditangkap oleh gubernur yaitu Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian ditangkap, diserahkan ke Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukmininnya? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah ya, Umar bin Khattab. Dibawalah Sabigh ini ke Madinah, ya, bawa ke Madinah untuk menghadap Amirul Mukminin. Maka Sabigh pun disidang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dibawa di hadapan Umar, disidang nih. Ditanya sama Umar. Dikata, engkau telah menyebarkan sesuatu yang muhdas. Ini udah menyampaikan syubhat nih di tengah-tengah kaum muslimin. Ini adalah sesuatu yang muhdas, ini bid'ah, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar pun memerintahkan untuk mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu dicambuk, dipukulkan ke punggungnya Sabigh bin Asal ini sebanyak 100 kali. Kemudian setelah dipukulkan, dibiarkan sampai sembuh. Suruh tuh sembuhkan dulu. Udah sembuh, panggil lagi, cambuk lagi, terus seperti itu. Kemudian Sabigh pun mengatakan kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Umar, apabila engkau mau bunuh saya, ya bunuhlah dengan cara yang baik, gitu kan. Udah tersiksa dia. Kalau mau bunuh dengan cara yang baik. Namun jika engkau ingin mengobatiku, kalau tadi dicambuk ini dengan kurma, pelepah kurma yang masih basah ini, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan efek jera kepada Sabigh ini. Kalau untuk mengobatiku, maka ketahuilah bahwasanya aku udah tobat, katanya. Udah tidak berani lagi untuk menanyakannya hal yang macam-macam kayak gitu. Ketahuilah bahwasanya aku telah tobat. Nah, aku udah sembuh nih dari penyakit tadi. Penyakit apa? Penyakit bid'ah tersebut, ya, penyakit kolbu. Maka Sabigh pun diizinkan untuk pulang ke negerinya. Umar menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang waktu itu merupakan gubernur di tempatnya Sabigh ini tinggal. Untuk apa? Untuk mentahdzir Sabigh bin Asal ini. Untuk mentahdzir Sabigh bin Asal. Padahal udah dipukul tadi kan? Udah dipukul dengan pelepah kurma yang masih basah, disuruh pulang, ditahdzir di sana. Dengan apa? Dengan melarang kaum muslimin untuk bermajelis dengan Sabigh bin Asal ini. Jadi diperintahkan, ini perintah Amirul Mukminin, tidak boleh duduk bermajelis dengan Sabigh bin Asal. Ya. Kena boikot, kena tahdzir. Dan ini suatu yang sangat berat, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Sabigh ngisi kajian, tidak ada yang boleh datang. Kajian biasa ramai, penuh, kosong gitu kan. Ini berat sekali. Ya, biasa ngisi ramai, yang ikut kajiannya tiba-tiba habis gitu. Di mana-mana tidak boleh ngisi kajian. Ya. Ini suatu yang berat sekali bagi Sabigh bin Asal ini. Dan hingga berlalu masa, ya,
Maka Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu pun melihat bahwasanya Sobiq ini sudah benar-benar taubat. Ditulislah surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengabarkan tentang bagaimana keadaan Sobiq bin Asal sekarang. Jadi bilang ini Sobiq ini sudah taubat nasuha, ini sudah benar taubatnya. Maka setelah mendapatkan kesaksian dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, maka Umar pun mengizinkan kaum muslimin untuk kembali bermajelis dengan Sobiq bin Asal. Nah, maka kita lihat di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, bagaimana tahdzirnya manfaat enggak? Manfaat. Menjadikan orang ini apa? Tobat dari kesalahannya. Lalu apakah seperti ini mengerikan? Enggak, maslahat ini. Tobat orang tadi dari kesalahannya, memberikan dampak yang positif, ya, tahdzir apabila dilakukan dengan cara yang tepat. Lalu ngapa mesti ngeri gitu kan? Ngapa mesti ngeri? Waduh, ini kok ditahzir. Ya, tahzir, antum lihat Rasulullah mentahzir gitu kan. Kemudian Umar bin Khattab mentahzir. Dan ini tahzir memberikan maslahat, ada maslahatnya. Kalau dilakukan dengan cara yang benar tentunya. Memperhatikan dhawabit-dhawabitnya. Yang memberikan maslahat yang besar bagi kaum muslimin dan bagi orang yang ditahdzir itu sendiri. Akhirnya dia tobat dari kesalahan-kesalahannya. Adapun apabila diketahui bahwasanya orang ini adalah dia pemuka kaum misalnya, yang mana apabila kalau ditahdzir atau dihajar, diboikot tuh tidak ngefek sama dia. Kalau antum tahdzir dia, antum cuma 10 orang, pengikutnya ada 100 orang. Antum yang kena tahdzir balik gitu kan, ini tidak ada manfaatnya, ya. Ngapain? Nah, ini apabila tahdzir tersebut tidak memberikan maslahat, malah akan menjadikan kerusakan bagi kaum muslimin. Gara-gara ditahdzir habis dakwah sunnah misalnya, dirongrong sama mereka, sama pengikut-pengikutnya yang banyak sekali, habis, ditekan, malah tidak memberikan maslahat dan menjadikan kerusakan yang semakin besar. Maka pada saat itu tahdzir tidak mendatangkan manfaat. Tidak ada manfaatnya tahdzir pada waktu yang seperti itu. Akan tapi pada saat seperti ini dibutuhkan ta'liful qulub, pendekatan hati. Dan ini harus diperhatikan. Makanya tadi kalau mau tahdzir itu butuh ilmu, gitu kan? Bukan sembarangan. Mesti ditimbang-timbang dulu nih, ini maslahat enggak? Maslahat enggak untuk kaum muslimin? Maslahat enggak untuk orang yang mentahdzir? Maslahat enggak bagi orang yang ditahdzir? Kalau seandainya memang maslahat, maka ini adalah kebaikan dan ini adalah sesuatu yang indah, kita katakan tadi. Sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan yang sangat-sangat besar sekali. Tapi kalau tidak, maka akan mendatangkan kerusakan, mendatangkan permusuhan di antara kaum muslimin. Oleh sebab itu dahulu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak serampangan dalam perkara tahdzir. Dalam masalah tahdzir Rasulullah SAW tidak sembarangan mentahdzir sana, tahdzir sini, enggak. Tidak semua orang yang menyelisihi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu ditahdzir oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, enggak. Akan tapi sebagian dari mereka, ada dari orang-orang yang menyelisihi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, ya, Rasulullah lakukan dengan metode apa? Ta'liful qulub, mendekati mereka, ya, mencari celah yang ada di hati-hati mereka gitu. Contohnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Insyaallah. Kenal antum Abdullah bin Ubay bin Salul? Kenal enggak Jeffrey? Ah? Biak mana dia Jeffrey? Ah? Kenal? Daan kenal. Nah, itu biak si kawang ya. Bukan dia. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini siapa? Gembong munafik. Gembong munafik. Itu enggak ada di sekawangnya. Bahaya kalau ada. Didatangi Arul nanti ya. Sekawangnya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah gembong munafik.
ini udah sering bikin ulah nih, sering bikin masalah gitu kan. Mau perang Uhud, ya, awalnya mau ikut perang bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Udah berhadapan depan sana, udah nampak musuhnya gitu kan, udah dekat sekali musuhnya, pergi dia bawa 300 pasukan, degil. Ini untuk apa? Menjatuhkan mental kaum muslimin. Degil luar biasa. Ya. Istri Nabi difitnah sama dia. Ya, berat sekali bagi Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikatakannya istri Nabi berzina lah. Ini luar biasa udah orang ini. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Apakah Rasul yang mulia SAW mentahdir dia? Ada antum lihat Rasulullah SAW mentahdir Abdullah bin Ubay bin Salul? Ada? Tidak ada, kurang apa lagi nih jeleknya orang ini gitu kan? Tapi ternyata tidak ditahdir oleh Nabi yang mulia SAW. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwasanya tahdir untuk Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak ada manfaat, tidak mendatangkan manfaat. Yang ada malah apa? Mudarat. Nanti orang-orang mengatakan apa? Itu lihat Muhammad memboikot sahabatnya. Itu lihat Muhammad. Orang kan mandang dia seorang muslim gitu kan? Munafik. Di luarnya menampakkan keislaman. Itu lihat bagaimana Muhammad SAW memperlakukan sahabatnya seperti ini. Langsunglah dia makin berakting. Ya, akhirnya semakin menjadikan orang jauh dari agama Islam. Makin tidak mau masuk dalam agama Islam. Makanya Nabi tidak ada mentahdir Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kenapa? Karena hanya akan mendatangkan kemudaratan. Tidak ada maslahatnya. Padahal bahaya dah orang ini, bahaya gitu ya. Bahaya. Tapi Rasul yang mulia SAW faham, ini mudaratnya lebih besar. Begitu juga dengan Al-Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hisan, yang mana mereka ini semuanya adalah orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan. Akan tetapi Nabi yang mulia SAW tidak lantas mentahdir mereka. Kenapa? Karena tidak ada maslahatnya. Orang-orang ini tidak ada masalah kalau ditahdir. Tapi Nabi yang mulia SAW melakukan apa? Ta'liful qulub, pendekatan hati kepada orang-orang ini. Ya, tahdir salah satu metode, tapi bukan satu-satunya metode jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain tahdir itu ada ta'liful qulub gitu kan. Tinggal kita milih yang mana yang sesuai dengan orang ini. Kalau seandainya tahdir itu pas bagi dia, terpenuhi dawabit-dawabitnya, maka itu adalah kebaikan dan maslahat untuk kaum muslimin. Tapi kalau tidak pas, ya udah ta'liful qulub sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul yang mulia SAW memberikan kepada mereka apa? Hadiah. Ya, di antara metode yang dilakukan oleh Nabi yang mulia SAW untuk mendekatkan hati-hati mereka dengan apa? Dengan memberikan hadiah jamaah milik Allah Taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi yang mulia SAW mengatakan, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan apa? Saling mencintai. Berikan hadiah. Rasul berikan hadiah, berikan hadiah. Dalam suatu riwayat disebutkan pernah seorang badui itu datang kepada Nabi yang mulia SAW. Ini tahu nih Rasulullah SAW baru menang perang, bawa banyak ghanimah, bawa banyak harta rampasan perang, banyak bawa harta. Datang orang itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masuk agama Islam. Islam kan muslim, Rasulullah minta ghanimah, langsung minta duit gitu kan. Rasul Islam langsung minta uang. Rasulullah minta satu kambing. Kata Rasulullah SAW, tuh satu lembah tuh ambil tuh kambing semua. Masya Allah. Minta awalnya minta satu. Sama Rasulullah dikasih satu lembah. Masya Allah, banyak sekali gitu kan. Sampai dia katakan, ya Muhammad, jangan ngolok-ngolok kami nih. Jangan ngejek-ngejek. Anda baru masuk Islam, tahulah, tahu diri gitu kan. Minta satu aja. Itu ambil tuh satu lembah, ambil semua. Benar nih, benar. Bawa sama dia satu lembah itu. Kambingnya, balik kampungnya. Woi, masuk Islam kalian semua. Kenapa? Muhammad tuh ngasih tidak takut miskin. Subhanallah. Akhirnya pergi semua, minta semua. Masuk Islam semua. Masya Allah. Ya, kita lihat jamaah dengan Allah Taala. Tidak harus selalu dengan apa? Dengan kekerasan gitu kan. Tidak semuanya harus dengan pertumpahan darah. Tidak. Ya. Kadang butuh yang namanya apa? Ta'liful qulub. Kasih hadiah. Ya bisa jadi, kenapa orang itu keras?
Ini Ustaz, tempat anak kok dakwahnya susah sekali ya. Ya antum keras sih jangan-jangan. Tetangganya kok malah ya susah sekali. Tidak mau nerima dakwah sunnah. Bagaimana mau nerima, antum lewat senyum aja tidak mau. Ya. Memang beda itu ahli bidah